Oke, baiklah, di sini ada artikel dari Kompas.com. Kita lihat bersama-sama. 210 warga Pasuruan jadi korban pinjol bermodus kredit murah. Oke, warga Pasuruan kena modus kredit murah dari pinjaman online. Ini adalah modus yang baru, oke teman-teman. Mereka memberikan kredit murah, tetapi habis itu mereka akan menagih dengan bunga yang sangat besar. Habis itu pokoknya diancam, diintimidasi sama si pinjolnya biar mereka secepatnya mengembalikan uangnya agar cuan mereka tambah besar. Oke, ini sudah terjadi di Pasuruan. Oke, jadi tetap hati-hati teman-teman kalau ada penawaran dari pinjaman online maupun ilegal walaupun legal, saya katakan itu sama saja. Oke, kadang-kadang yang legal juga sama seperti ilegal. Oke, dari bunga, habis itu tenor, habis itu denda dan cicilannya itu sama saja. Banyak pinjol-pinjol yang legal tetapi sama seperti ilegal. Tetap hati-hati. Oke, banyak sekali yang modus-modus seperti ini. Oke, kita lihat lagi, ada artikel lagi, oke, dari Liputan 6. Kemudahan akses pinjol dan pay letter bikin generasi muda boros. Oke, sudah jelas ini. Kalau kita seandainya sekarang gara-gara pinjol ini, karena gampang meminjam, jadi sangat boros memakai uang. Jadi mungkin pikiran kita masih ada tempat untuk meminjam pinjaman online. Oke, mereka mengatakan Direktur Insight Investment Ria Warganda menilai era digital yang menawarkan kemudahan layanan seperti pinjaman online atau pinjol dan pay letter telah mengubah pola pengeluaran. Oke, yang dulunya kita diajarkan sama orang tua kita di sekolah, sama orang tua kita untuk belajar menabung, tetapi sekarang belajar ngutang. Oke, ini adalah generasi Z atau generasi sekarang sangat rusak gara-gara pinjol. Oke, generasinya generasi ngutang. Berbagai orang sudah mempunyai hutang piutang di pinjaman online. Oke, sangat luar biasa. Ada lagi artikel dari Liputan 6 yang mengatakan kerugian akibat pinjol ilegal makin marak. Ini yang perlu diperhatikan. Katanya lagi, tingginya penggunaan internet serta kebijakan dan regulasi pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital menjadi pondasi kuat pesatnya pertumbuhan kemajuan fintech di Indonesia. Oke, lagi-lagi saya tidak setuju. Oke, kenapa pinjaman online selalu mengatasnamakan atau mengkambing hitamkan pinjaman online ilegal? Oke, kenapa selalu ilegal yang disalahkan? Oke, ini mengatakan akibat pinjol ilegal makin marak. Ini yang perlu diperhatikan, kerugian akibat pinjol. Oke, mereka selalu mengatakan kerugian gara-gara pinjol ilegal. Oke, tetapi mereka tidak pernah mengatakan masyarakat dirugikan. Oke, artikel-artikel dari pemerintah itu ataupun dari OJK, masyarakat dirugikan karena adanya pinjaman online resmi OJK. Tidak ada. Oke, seperti itu. Apa yang mereka buat berita-berita seperti ini selalu mengkambing hitamkan pinjol-pinjol ilegal. Oke, padahal yang kita tahu pengguna pinjaman online yang legal resmi OJK itu persenannya lebih besar daripada yang ilegal. Oke, kalau teman-teman sudah pasti tahu, oke, yang di bawah pasti banyak meminjam pinjaman online yang resmi OJK. Karena iklannya di mana-mana, baik pun di YouTube, di manapun itu, di media sosial, sudah banyak sekali pinjaman online mengatasnamakan pinjaman online untuk meminjam secara cepat dan praktis, oke. Jadi kalau seandainya mereka mengatasnamakan, mengkambing hitamkan pinjaman online ilegal, saya tidak setuju. Karena tidak ada orang yang mengatakan pinjaman online yang resmi OJK yang merugikan rakyat. Bahkan ada beberapa tragedi seperti kemarin di Kediri sampai menyelesaikan hidup, habis itu di Tangerang Selatan sampai menyelesaikan hidup. Mereka tidak pernah mengungkapkan dari pinjol mana, dari pinjol apa yang meneror para korban-korban sampai menyelesaikan, mengakhiri hidup mereka. Satu keluarga loh, bukan sedikit. Sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat meresahkan pinjaman online. Tetapi sampai saat ini saya lihat dari pihak yang berwenang atau yang berwajib tidak pernah mengungkapkan dari pinjol apa, misalkan pinjol si A, pinjol si B, ataupun legal ataupun ilegal, mereka tidak menyebutkan. Kalau seandainya mereka mau menyebutkan, ya silakan. Coba sebutkan pinjol apa saja yang selalu meresahkan itu, sampai-sampai orang mengakhiri hidup. Tapi sampai saat ini, detik ini saya lihat berita, belum ada konfirmasi dari pihak OJK, dari pihak pemerintah yang bersangkutan, ataupun dari pihak yang berwajib kepolisian mengungkapkan dari mana pinjol itu yang meresahkan itu. Jadi teman-teman semuanya, harapan kita bersama, bagi teman-teman semuanya yang masih belum meminjol, tetap tahan diri, jangan sampai Anda meminjam pinjaman online karena itu sangat berbahaya. Habis itu yang sudah ada pinjaman online, jangan ada rawatan pinjaman online. Kalau seandainya ada uang, silakan lunaskan saja. Habis itu sudahlah berhubungan sama pinjol, nanti Anda yang akan dirugikan, seperti itu. Kalau seandainya memang tidak mampu bayar, gimana bang? Nah, kalau seandainya Anda teman-teman semuanya tidak mampu bayar, ya sudah,
Galbay kan itu lebih baik daripada Anda susah di kemudian hari. Oke, banyak teman-teman yang galbay, bukan Anda sendirian. Masalah diisi pinjol datang ke rumah, anggap saja santai saja. Oke, habis itu masalah by checking Anda bermasalah atau selingkuh jika itu dibodoh amat sajalah daripada Anda kesusahan. Oke, yang paling penting itu adalah keluarga Anda, diri Anda, jaga kesehatan. Jangan sampai pikiran Anda rusak, stres seperti berita-berita yang kemarin seperti itu. Oke, itu sangat meresahkan sekali. Sampai saat ini banyak terjadi seperti itu. Oke, jadi teman-teman tetap waspada. Oke teman-teman, baiklah sampai sini. Mungkin bagi teman-teman yang menyimak video ini, silakan kalau bermanfaat silakan di subscribe video ini dan like-nya juga, supaya kita semakin ke depannya semakin memberi informasi untuk teman-teman semuanya. Oke, menguatkan mental kita bersama-sama. Oke, ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.